Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua dimanapun berada, kita jumpa lagi dengan saya, Mas Pul Elektronik. Hari ini saya akan membahas satu TV, yaitu merek Sharp Alexander. Adapun tipe TV merek Sharp ini adalah 21 GXS 288RD. TV ini bila dinyalakan, lampu indikator tidak menyala, kemudian layar gelap. Jadi sebelum kita periksa TV ini, alangkah baiknya kita tes dulu gejala apa yang muncul pada layar, agar pada saat kita memeriksa, kita sudah mempunyai bayangan-bayangan bahwa bagian apa kira-kira yang bermasalah. Nah, sobat-sobat, saya colokkan kabel TV-nya. Tolong diperhatikan layarnya, terutama lampu standby atau lampu indikator, kemudian layarnya. Saya colokkan kabelnya, kemudian saya tekan power, saklar powernya. Lampu indikatornya tidak menyala, sobat-sobat. Layar pun gelap, tidak ada respon. Saya ulangi, tetap tidak menyala. Di dalam gejala kerusakan TV tidak menyala atau indikator tidak menyala, layar gelap, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dari kabel TV-nya yang dari sumber listrik PLN sampai ke regulator, apakah ada yang masuk atau tidak ada. Bisa juga kemungkinan karena ada komponen atau alat yang koslet terhubung singkat dengan nol, terutama tegangan tingginya seperti B+. Nah, untuk persingkat waktu, sobat-sobat, kita periksa TV ini, oke? Nah, sobat-sobat, kita keluarkan PCB chassisnya atau chassisnya kita keluarkan. Terlebih dahulu kita tes dulu tegangan regulator input, apakah ada penyimpanan di elko regulator atau elko tegangan tinggi di regulator atau di power supply. Jadi kita tes dulu untuk memastikan bahwa tidak ada tegangan tersimpan, karena ini stiker TV-nya saya sudah cabut untuk menandakan bahwa tidak ada mistrum masuk. Tapi kalau ada, setelah kita ukur nantinya ada arus pada elko regulator, maka ini menandakan bahwa tegangan masuk tapi keluarannya jadi nol atau output jadi nol. Jadi sobat-sobat, saya ukur dulu, perhatikan multimeternya. Nah, sobat-sobat, ternyata tegangan yang ada di elko regulator sebesar 292 volt. Ini sobat-sobat, perhatikan, 286, 285. Nah,
Ini menandakan bahwa arus atau tegangan ada masuk pada regulator, cuma outputnya jadi nol. Entah nol karena ada konslet di horizontal ataukah memang IC STR regulator yang bermasalah sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Akhirnya nol tegangan di output regulator. Jadi sobat-sobat, untuk menghindari sengatan tegangan tinggi dari regulator, maka kita nolkan dulu. Saya nolkan dulu untuk menghilangkan tegangannya, tegangan induksinya, tegangan yang tersimpan. Saya nolkan dulu tegangannya agar tidak tersengat arus tinggi. Kita tes lagi sobat-sobat, apakah sudah hilang, apakah sudah nol. Nah, sudah nol. Jadi biar kita pegang, tidak akan tersengat lagi karena sudah aman. Nah, langkah selanjutnya sobat-sobat, mohon kiranya agar tetap menonton channel ini dalam pembahasan memperbaiki TV Sharp Alexander agar bisa memahami hasil dari perbaikan TV ini, dengan tentunya bisa mendapatkan pengalaman walaupun hanya sedikit. Kalau itulah yang bisa bermanfaat, alhamdulillah. Nah, langkah selanjutnya sobat-sobat, kita tes dulu horizontal outnya, karena ini tegangan ada di regulator. Jadi langkah pertama, apakah dia tidak keluar dari induksi trafo regulator, ataukah memang ada keluar tapi dia jadi nol karena koslet. Jadi yang mengakibatkan biasa koslet itu, kita periksa bagian horizontal karena dia di sini terdapat tegangan tinggi, tegangan 125 dengan tegangan 180. Jadi kita tes dulu tegangan 125-nya, dia masuk ke input playback berhubungan dengan transistor horizontal out. Jadi kita tes dulu transistor horizontal outnya, apakah dia normal. Nah sobat-sobat, kelihatannya ini saya pasang negatif pada kolektor dan positif alat ukur pada emitor dengan basis, ternyata dia menyambung pol atau tidak ada nilai perlawanannya. Kita balik lagi, begitu juga. Nah, jadi ini untuk memastikan bahwa transistor ini rusak atau tidak, kita lepas dulu. Karena biasa juga terjadi seperti itu, kita kira bahwa transistor horizontalnya bermasalah, ternyata FBT-nya atau playback yang bocor, koslet. Biasa juga dioda regulator output untuk tegangan B. Jadi untuk yang mudah, kita langkah yang mudah, kita cabut dulu horizontal outnya. Karena horizontal out seringkali terjadi kerusakan dibanding dioda regulator output atau playback. Yang keseringan adalah horizontal out. Kita lepas dulu transistor horizontal outnya,
untuk memastikan apakah transistor ini jebol ataukah playback-nya yang jebol, yang rusak. Karena kalau kita lihat playback-nya tidak ada cacat fisik, tapi tidak selamanya tidak ada cacat fisik, playback masih normal. Biasa tidak cacat fisik, biasa tidak cacat fisik, ternyata playback sudah korslet atau bocor. Nah, transistornya saya sudah cabut, sobat-sobat. Kita tes transistornya, perhatikan jarum ohmmeternya, sobat-sobat. Basis dengan emitor, full. Saya balik lagi, emitor basis, full. Basis dengan kolektor, full. Balik lagi kabel alat ukurnya, dari negatif ke positif, full. Ternyata bocor transistornya, sobat-sobat. Ternyata transistor ini sudah korslet, sudah timbal balik. Jadi otomatis tegangan ini sudah keluar, sudah ada induksi keluar, tapi karena ini korslet antara kolektor dengan basis emitor terhubung singkat, maka tegangan yang keluar tadi ini 112 atau 115 atau kurang lebih 120 akan menjadi nol. Nah, karena dia menjadi nol, maka tegangan kembali ke regulator, kembali akhirnya tegangan tersimpan di elko regulator akan menjadi tersimpan. Tapi kalau normal tegangan yang ada di regulator elko regulator itu tidak akan tersimpan kalau sudah tercabut dari listrik PLN atau TV-nya dimatikan. Tapi bila TV-nya dimatikan, tegangan masih tersimpan kalau ada kerusakan di regulator output di bagian horizontal. Nah, untuk memastikan sobat-sobat, kita tes lagi antara kaki input playback dengan ground, apakah dia terhubung singkat. Ternyata normal, sobat-sobat. Jadi sudah dipastikan bahwa TV ini sudah keluar tegangan. Jadi kita ganti dulu transistornya. Ternyata transistor ini sudah bocor sudah korslet antara basis dengan kolektor. Jadi kita buka dulu bautnya. Jadi tegangan kolektor yang masuk di kaki tengah transistor ini dengan emitor di ground ini akan terhubung singkat. Jadi tegangan 120 menjadi 0. Makanya lampu indikator tidak menyala. Saya ganti dengan yang baru. Sobat-sobat, saya pasang dulu transistornya.
Sobat-sobat, pemasangan atau penggantian transistor horizontal out telah selesai. Kita cek dulu, ini transistor penggantinya, ini transistor yang diganti. Kita cek dulu apakah tidak terhubung singkat lagi. Nah, sudah tidak terhubung singkat lagi. Jadi sobat-sobat, kita tes dulu apakah sudah menyala lampu indikator dan apakah layar sudah menampilkan raster. Kita tes dulu. Nah, sobat-sobat, kita perhatikan lampu indikatornya, sobat-sobat. Apakah sudah menyala atau belum? Nah, sobat-sobat, lampu indikatornya sudah menyala. Raster tidak ada keluar. Layar gelap. Saya matikan lagi. Lampu indikator mati. Ini sobat-sobat. Saya nyalakan. Nih menyala. Menyala lagi. Tapi layar tidak terbuka. Ternyata masih ada kerusakan. Ada kilatan cahaya sedikit pada saat indikator nyala merah terang. Perhatikan di sudut-sudutnya. Atau saya matikan lampu penerangannya dulu. Nah, ada kilatan cahaya. Untuk memperjelas saya nyalakan kembali. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi pemeriksaan. Nah, sobat-sobat, kita tes dulu tegangan pada vertikalnya. Apakah ada? Normal. 30-an. Tegangan video outputnya tegangan video out kita tes tegangan video outputnya 197. Normal. Memang kalau kita analisa 197 kayak tinggi-tinggi sedikit.
Kita cek dulu kaki-kaki playback-nya apakah ada yang retak, ada yang tidak bekerja normal sehingga tegangan agak naik sedikit. Oh sobat-sobat, ternyata ada keretakan di horizon playback yang berhubungan dengan kolektor. Ada keretakan sedikit. Siapa tahu faktor itu sehingga agak tinggi sedikit tegangan di video output. Kita ukur ulang kembali setelah penyolderan. Nah, sobat-sobat, setelah penyolderan keretakan kaki playback telah selesai, kita tes kembali apakah sudah ada tampilan. Sudah ada tampilan di layar. Nah, sobat-sobat, tampilan sudah keluar di layar. Saya balik dulu TV-nya. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah setelah pergantian transistor horizontal out, maka TV-nya sudah kembali menyala. Sudah keluar raster. Sebagai kesimpulan bahwa TV ini pada awalnya kita nyalakan, lampu indikator ini tidak menyala, kemudian raster gelap. Setelah pemeriksaan komponennya, ternyata tegangan B-nya menjadi 0, sehingga seluruh tegangan output pada TV ini lumpuh atau 0, lumpuh total atau 0, 0 volt. Diakibatkan karena tegangan B plusnya yang masuk ke playback terus ke transistor horizontal out koslet atau rusak. Jadi tegangan yang ada di kolektor transistor ini terhubung singkat dengan emitor atau 0, sehingga 0 tegangan pada output regulator. Jadi dampaknya semua bagian pada TV ini tidak ada yang bekerja normal. Nah, setelah kita ukur ternyata transistor inilah yang penyebabnya sehingga tegangan menjadi macet.
Jadi sobat-sobat semua, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon kiranya channel ini di-subscribe. Dan bagi yang sudah memberikan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan partisipasinya menonton video-video saya yang telah saya upload. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada rekan-rekan semua, terutama bagi pemula-pemula. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya dari Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.